Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya latihan soal. Jadi kita coba pembahasannya. Nah ini soal ini terkait dengan mencari nilai X dari suatu fungsi gelombang. Berikut soal lengkapnya, yaitu suatu partikel yang ternormalisasi mempunyai fungsi gelombang sebagai berikut. Ini bentuk fungsi gelombangnya. Tentukan nilai X pada saat titik puncak mencapai. Nah, ini dinyatakan sebagai P sama dengan fungsi gelombang dalam kuadrat mutlak. Nah, yang dicari ingat nilai X. Baiklah, kita langsung pada pembahasannya. Nah, kita tentukan dari kata kuncinya ya. Di titik puncak dinyatakan sebagai kuadrat mutlak dari fungsi gelombang. Berarti si fungsi gelombang ini ya, karena di sini kan nilainya real, jadi langsung saja dikalikan masing-masingnya. Maksudnya fungsi gelombang ke-1 dikalikan. Asalnya kan ini kuadrat. Selanjutnya hasil kalinya yaitu seperti ini. Ini kan 2 kali 2 jadi 4. A pangkat 3 per 2 kali A pangkat 3 per 2 jadi A pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini juga sama. Nah, di sini disebutkan pada saat titik puncak. Ingat secara matematis untuk titik puncak berarti laju sesaat ya dalam arah vertikalnya itu akan menjadi 0. Akibatnya turunan dari P ini terhadap X itu bernilai 0. Ini dari mana? Ini ya konsep secara matematisnya bahwa di titik puncak itu sesaat diam, makanya nilai lajunya ini 0. Nah, berarti P-nya kita substitusikan dari nilai yang sudah didapatkan ini. Ini kan nilai P-nya. Pindah ke sini. Jadi ini baru mengubah nilai P ya, memasukkan nilai P yang sudah didapat. Belum melakukan proses penurunan. Terus perhatikan lagi, di sini diturunkannya terhadap X. Berarti konstanta yang tidak ada unsur X-nya ya, nilai yang tidak ada X-nya itu adalah konstanta. Seperti 4, alfa pangkat 3 ini konstanta. Sehingga boleh kita simpan di luar saja, supaya ya tidak terlihat lebih rumit dalam proses menurunkannya. Maka yang ada X-nya seperti X kuadrat, E pangkat min 2 alfa X kan ini ada unsur X-nya, jadi ini nanti ikut dalam proses penurunan. Oke, jadi ini yang akan kita turunkan. Baik, kita next ya ke slide berikutnya. Nah, kita ingat untuk menurunkan fungsi tersebut, nah jika ada suatu fungsi, sebut saja fungsi fx, yang nilainya hasil kali U dengan V yang di dalamnya ini sebagai fungsi X. Maka turunan dari fungsi X ini dinyatakan sebagai U aksen kali V ditambah U V aksen. Maksudnya aksen ini adalah turunan dari U, kemudian V aksen turunan dari V. Gitu ya, ingat rumus matematis ini. Maka untuk fungsi yang di soal tadi kita punya seperti ini, berarti X kuadrat ini bisa kita anggap sebagai U-nya ya untuk mengacu ke rumus ini. Kemudian E pangkat min 2 alfa X-nya ini sebagai V-nya. Oke. Maka dari sini dengan pola seperti ini kita turunkan. Untuk nilai 4 alfa pangkat 3-nya ini tetap karena ini kan konstanta. Baru yang diturunkan ini diperoleh hasilnya seperti ini ya. Di mana 2x itu adalah U aksen karena hasil turunan dari X kuadrat adalah 2x. Kemudian yang ini masih tetap V-nya ditambah ini kemudian U yaitu X kuadrat, kemudian kalikan dengan V aksen. Nah, turunan dari ini kan min 2 alfanya ke depan ini, kemudian E pangkat min 2 alfa X tetap. Lalu sama dengannya ini kan sama dengan 0. Ya sudah, dari sini tinggal dihitung secara matematis ya. Berarti ini kan, makanya ini saya beri tanda kurung siku ini, artinya 4 alfa pangkat 3 ini kalikan ke sini, juga kali ke sini. Ya, sehingga 4 alfa pangkat 3, yang pertama kali yang ini, kelompok ini. Kemudian, nah ini langsung saya pindahkan ke sebelah kanan. Kenapa? Karena kan 4 alfa pangkat 3 kali kelompok ini hasilnya minus. Nih ada minus dari sini. Pindah ke kanan, jadilah plus. Ini langsung ya. Oke, ini 4 alfa pangkat 3-nya, kemudian X kuadrat, kemudian ini, nah ini ingat, sudah berubah jadi plus, karena kan tadi
sudah pindah. Kalau masih di ruas kiri ya tetap min. Ini langsung saya pindahkan ke kanan. Tujuannya supaya nanti kan ada beberapa parameter yang bisa dihilangkan. Oke, udah sampai sini cukup jelas. Baru sekarang kita eliminasi unsur yang sama, yaitu 4 A pangkat 3 di ruas kiri, di ruas kanan juga sama, boleh dicoret. Kemudian di ruas kiri ada X, sementara di ruas kanan X kuadrat, berarti X-nya sisa 1 ya. Ingat, ini masih ada X di ruas kanan. Selanjutnya, nah ini, E pangkat min 2 alfa X, di ruas kanan juga ada, coret lagi. Kemudian ini masih ada angka 2. Nah, 2, di sini juga punya 2. Oke. Nah, sisanya di ruas kiri ini habis, sudah dicari semua, sisa berarti tinggal 1. Sementara di ruas kanan ada X dan ada alfa, ini yang belum dicoret ya. Nah, sampai sini udah sederhana. Yang dicari tadi kan tujuannya mencari nilai X. Sehingga otomatis X-nya diperoleh yaitu sebesar 1/alfa. Mudah kan? Oke. Oke, untuk soal ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita bahas ke soal yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.